Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat dessert yang udah terkenal banget. Seperti yang teman-teman lihat dari penampakannya, kalau yang udah tahu ini adalah tiramisu. Aku tertarik banget untuk membuat dessert klasik satu ini karena memang lagi viral banget ya kayaknya. Jadi aku lihat berseliweran di Instagram dan TikTokku bahwa di negara tetangga ada yang menjual dessert yang satu ini dengan berbagai macam rasa di loyang-loyang yang besar. Ya lucunya, biasanya dessert mewah ini bisa kita temukan di kafe maupun di bakery terkenal. Tapi di negara tetangga ini dijual secara kaki lima loh teman-teman. Karena tergoda banget jadi aku coba buat di rumah. Tapi kali ini aku buat versi ekonomisnya. Dimana di sini aku nggak pakai lady finger dan juga mascarpone cheese. Tapi untuk hasilnya jangan ditanya, ini enak banget. Udah gitu cara buatnya gampang banget. Jadi yang penasaran, yuk langsung kita lihat cara buatnya bareng-bareng. Pertama kita buat larutan kopinya dulu. Ini aku pakai 2 bungkus kopi instan tanpa ampas ditambah 2 sendok makan gula lalu dilarutkan dengan air panas sebanyak 250-300 ml. Tinggal aduk rata semuanya seperti ini. Kalau teman-teman ingin menggunakan kopi yang sudah ada tambahan gulanya, boleh banget, tapi hindari yang ada tambahan creamer atau susunya ya. Selanjutnya kita buat krim tiramisunya. Di sini kita pakai 2 butir kuning telur, lalu tambahkan juga 35 gram gula halus. Ini aku pakai gula pasir yang di blender. Lalu bahan-bahan ini tinggal kita aduk rata hingga gulanya larut. Setelah gulanya benar-benar larut, ini akan aku masak dengan cara double boiler. Selama memanaskan dengan cara double boiler ini harus sambil diaduk ya teman-teman. Teknik memasak seperti ini dinamakan sabayon. Salah satu fungsinya yaitu untuk mematikan salmonella di dalam telurnya. Jika sudah pucat, kental, dan bila diangkat akan membentuk angka 8 tanpa putus seperti ini sudah selesai ya. Selanjutnya matikan api kompornya dan angkat kuding telurnya. Lanjut ini aku tambahkan 100 gram keju oles atau spread cheese. Ini sebagai pengganti mascarpone cheese ya teman-teman. Dan ini tinggal kita aduk rata hingga benar-benar tercampur dan membentuk adonan yang lembut seperti ini. Ini kita sisihkan sebentar, lanjut akan aku buat whipped creamnya. Aku buat dari 100 gram whipped cream bubuk lalu tambahkan 200 ml air dingin. Dan ini tinggal kita kocok hingga kental dan mengembang. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan mixer ya. Bagi teman-teman yang menggunakan whipped cream cair bisa gunakan sekitar 250 ml. Nah, setelah kental seperti ini bisa kita masukkan sabayon yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya ini tinggal kita aduk rata hingga tercampur semuanya. Oh ya, pada adonan tiramisu biasanya juga ditambahkan liquor atau minuman beralkohol ya. Tapi karena di sini aku ingin buat versi halalnya jadi aku skip. Dan untuk biskuitnya ini aku menggunakan biskuit Mary. Celupkan biskuitnya sebentar aja di dalam air kopi lalu kita susun di atas loyang. Ini aku menggunakan loyang ukuran 22 x 22 cm. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan biskuit jenis lainnya. Yang penting gunakan biskuit yang gampang menyerap kopi, agar nanti kopi di tiramisunya tetap berasa. Setelah tersusun rapi seperti ini bisa kita tambahkan setengah krim tiramisu yang sudah kita buat tadi. Lanjut ratakan krimnya ke seluruh permukaan biskuit hingga menutupi semua bagiannya. Dan jika sudah selesai satu layer ini, bisa kita buat layer di atasnya. Lakukan kembali hal yang sama, yaitu menumpuk biskuitnya lalu memberikan krim di atasnya. Untuk biskuit yang aku gunakan sendiri, ini jumlahnya kira-kira 180-200 gram. Jumlah biskuitnya sendiri di sini dapat berbeda ya, tergantung biskuit yang kamu gunakan. Jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Oh ya, saranku bagi teman-teman yang ingin berjualan tiramisu seperti ini dan berjualannya tidak ada alat pendingin, lebih baik tiramisunya disajikan atau dijual dalam wadah ya teman-teman. Mengingat suhu di Indonesia lumayan panas, jadi takutnya kalau disajikan dalam bentuk potongan kayak gini akan gampang meleleh. Ini tiramisunya akan didiamkan selama 2-4 jam hingga set. Untuk toppingnya sendiri, ini aku menggunakan whipped cream. Aku gunakan 50-75 gram whipped cream bubuk lalu ditambahkan air sebanyak 100-150 ml. Dan ini tinggal kita aduk hingga kental dan mengembang. Untuk jumlah bahan yang dibutuhkan membuat topping di atas tiramisunya sendiri ini tergantung dengan kebutuhan dan selera teman-teman ya. Jika teman-teman ingin toppingnya lebih rame, ini bakal lebih banyak lagi whipped cream yang digunakan. Begitu juga sebaliknya, jika teman-teman ingin membuat toppingnya itu lebih sederhana, maka bahan-bahan yang digunakan juga akan lebih sedikit.
Ini whipped creamnya akan aku taruh di atas tiramisunya dengan cara disemprotkan dengan menggunakan piping bag seperti ini ya teman-teman. Ini tujuannya agar whipped cream yang aku semprotkan di atas tiramisunya itu sama banyaknya. Jadi nanti levelingnya itu sama. Setelah itu whipped creamnya aku ratakan ke seluruh permukaan tiramisu seperti ini. Dan biar tambah cantik ini aku buat pola di atasnya, pola diagonal seperti ini. Untuk polanya sendiri ini aku menggunakan buttercream ya teman-teman. Karena kebetulan tadi whipped creamku sudah habis. Oh ya, kalau ada teman-teman yang nanya kenapa sih tiramisunya nggak dibuat dari buttercream aja krimnya? Menurutku jangan menggunakan buttercream ya untuk lapisan tiramisunya. Karena nanti hasilnya akan berbeda banget, jadi beda rasa dan beda tekstur. Walaupun memang buttercream itu lebih murah dan ekonomis serta lebih tahan terhadap suhu ruang. Nah, ini jika kita sudah taburi dengan bubuk coklat, lanjut bisa kita masukkan dulu di dalam kulkas hingga set. Setelah sekitar 1 jam ini di dalam kulkas, toppingnya udah set semua, lanjut bisa kita potong-potong sesuai dengan selera. Di sini aku memotongnya menjadi 6 bagian dengan potongan yang lumayan besar menurutku. Seperti ini kira-kira tiramisu yang kita buat. Dan yang aku lihat di luar negeri itu jika ada yang memesan baru akan ditaruh di wadah ya teman-teman. Dan setelah aku perhatikan kenapa mereka bisa menjualnya bentuk potongan kayak gini dan gak gampang meleleh. Karena memang di antara loyang mereka itu dikasih es batu. Atau memang di bagian bawah loyangnya itu ada pendingin. Dimana membuat tiramisu ini gak gampang leleh walaupun dijual secara kaki lima. Dan kira-kira seperti ini penampakannya setelah kita taruh di wadah. Jadi jika teman-teman di sini ingin menjual tiramisu potong ini seperti di luar negeri, mungkin teman-teman bisa mengadaptasi sistem pendingin mereka ya. Dan sekarang lanjut kita cobain gimana rasa tiramisunya. Untuk teksturnya sendiri ini lembut dan creamy banget. Dan untuk rasanya walaupun ini versi ekonomis menurutku ini tetap enak loh. Ini walaupun kita menggunakan biskuit Mary rasa kopinya tetap berasa ya. Tekstur biskuitnya sendiri ini udah lembut ditambah dengan krim yang super creamy dan ada hint rasa kejunya, ini enak banget. BTW kalau di sini teman-teman ingin tahu juga gimana cara membuat tiramisu yang versi premium, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau banyak yang request nanti akan aku buatkan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.